Untuk meningkatkan kesadaran, kita perlu mengaktifkan cakra atau pusat energi tubuh terlebih dahulu. Pada tubuh manusia terdapat pusat-pusat energi yang disebut cakra, di mana terdapat 365 titik cakra yang kemudian ratusan titik cakra tersebut dibagi dalam 7 cakra utama. Ketujuh cakra utama tersebut memiliki fungsi masing-masing. Salah satunya adalah menyerap energi kehidupan. Adapun ketujuh cakra utama tersebut adalah: yang pertama, cakra muladhara atau cakra dasar, terletak di antara anus dan kemaluan atau di ujung tulang ekor. Fungsinya sebagai cakra survival atau gaya hidup yang mengutamakan energi fisik. Cakra ini berhubungan dengan struktur tubuh manusia dan bersama dengan tulang, otot, serta kulit membentuk tubuh manusia secara utuh. Seseorang yang kotor di dalam cakra cenderung untuk terjebak dalam karir yang tidak memuaskan dan tidak menguntungkan, juga menderita masalah berat badan atau tubuh yang membuat Anda merasa tidak layak dan tidak nyaman pada diri Anda sendiri. Cakra muladhara ini merupakan pusat energi dari tubuh fisik, seperti kehidupan materi dan keinginan untuk hidup. Jika cakra muladhara aktif, maka seseorang akan cenderung untuk hidup dengan penuh semangat. Cakra yang kedua adalah cakra svadhisthana, terletak di atas kemaluan. Cakra ini berfungsi sebagai cakra asimilasi atau seksual, kesenangan, keinginan, gaya hidup yang memanjakan emosi, dan merasakan kenikmatan. Jika cakra ini tertutup atau lemah, dapat mengakibatkan gangguan kandung kemih dan ginjal, gangguan alat kelamin dan problem seksual, gangguan pinggang, dan banyak yang lainnya. Cakra svadhisthana ini juga dikenal dengan cakra seks. Ini berhubungan dengan penciptaan atau reproduksi dan mempengaruhi aktivitas seksual seseorang, dan cakra ini berkaitan erat dengan cakra tenggorokan dalam penciptaan kreativitas atau ide. Yang ketiga adalah cakra manipura, terletak di atas pusar. Cakra ini berfungsi sebagai cakra pertumbuhan, penyembuhan, menerima dan mengeluarkan energi. Energi yang bersifat emosional berkumpul menjadi satu. Lemah dalam cakra ini akan mengakibatkan gangguan pada sekitar perut dan gangguan metabolisme tubuh. Juga berkaitan erat dengan emosional yang membawa kecenderungan seperti iri hati, rasa malu, tidak puas, murung, benci, serta takut. Cakra yang keempat adalah cakra anahata, terletak tepat di tengah dada. Cakra ini berfungsi sebagai cakra cinta dan kasih sayang. Terciptanya hubungan yang nyaman, penuh kasih dan empati dimanapun Anda berada. Cakra anahata ini adalah cakra yang sangat penting dalam spiritual karena dihubungkan sebagai lambang cinta kasih dan penyembuhan. Seseorang dengan cakra anahata ini yang kecil, kotor, atau terhambat akan memiliki kecenderungan egois, sombong, fanatik, tamak atau rakus, munafik, dan gelisah. Cakra yang kelima adalah cakra visuddha, terletak di daerah leher bawah yang berbentuk cekungan, sejajar dengan puncak tulang punggung. Disebut juga cakra tenggorokan. Fungsinya sebagai cakra komunikasi, energi ekspresif, pandai menyuarakan pikiran-pikiran, ide, dan emosi untuk orang di sekitar. Jika cakra ini tertutup atau lemah, akan mengalami masalah saat menjalin komunikasi dengan orang-orang sekitar atau masyarakat. Dan cakra ini merupakan pusat penciptaan kreativitas dan hubungan antar manusia. Cakra visuddha ini atau cakra tenggorokan yang berkembang akan memiliki pengertian yang mendalam mengenai hubungan yang baik antar sesama. Yang keenam adalah cakra ajna, terletak di antara kedua alis naik sedikit kira-kira 1 jari.
disebut juga cakra mata ketiga. Cakra ini berfungsi sebagai cakra penglihatan, membuat keputusan intuitif yang akurat dan evaluasi tentang karir Anda, keluarga Anda, dan niat orang lain. Jika cakra ini tertutup atau lemah, bisa mengalami sakit kepala, mimpi buruk, gangguan penglihatan, dan banyak lainnya. Fungsi lain cakra ini adalah memberikan energi ke kedua mata, hidung, dan kelenjar. Disebut cakra mata ketiga karena cakra ini berkembang aktif dan bersih, merupakan titik pemusatan dan pengatur dari cakra-cakra di bawahnya. Cakra yang ketujuh adalah cakra sahasrara, terletak kira-kira 12 jari di atas kepala, dikenal juga dengan cakra mahkota, berfungsi sebagai cakra integrasi dan pemahaman. Jika cakra ini tertutup atau lemah, dapat mengakibatkan depresi, mengasingkan diri, dan ketidakmampuan untuk belajar dan sulit mengerti. Cakra ajna merupakan sumber masuknya energi sang pencipta ke seluruh bagian tubuh manusia dan juga kesadaran manusia.